Sawer dah. Alah, Agus. Dah. Mundur. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan Mbah Samsudin, seorang dukun santet cabul dan pelaku penipuan. Selain biasa menggendam para perempuan, dukun ini melakukan penipuan dengan trik sulap dengan alasan ilmu pesugihan. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk membongkar praktek penipuan tersebut, juga ingin memberikannya pelajaran. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun membongkar praktek penipuan dukun santet Mbah Samsudin ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima lihum satun udfi biha harul wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Enak kok. Dakung kan wis ngomong, Mbah, apa balik rene, Mbah. Ajare ngajak guru. Yes. Jilpok nek Batam niku. Ayo mlebu yo, iki jarian guru. Nah, iya. Guru cilik koyo ngene dadi guru. Oh, cilik cah. Sing cilik sapa? Gurune jare. Guru ning ndi? Ya karo jare mbok guru iki. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Samsudin, seorang dukun ahli ilmu santet dan pesugihan. Namun ternyata, sang dukun ini juga biasa berbuat cabul bersama banyak perempuan. Kisah tersebut bermula dari Mas Agus, santri Gus Nur Samsun yang dari daerah Banyuwangi. Mas Agus itu bercerita bahwa dia mendapat cerita dari seorang wanita di daerahnya yang telah menjadi kurban dari dukun Samsudin ini, yaitu ketika wanita tersebut meminta penglarisan untuk kelancaran pekerjaannya. Sang wanita itu terperangkap dengan aksi perdukunannya. Dengan alasan agar usahanya bisa lancar, sang wanita tersebut akhirnya terpaksa rela untuk ditidurinya. Dan mengetahui hal tersebutlah, Mas Agus kemudian datang kepada Gus Nur Samsun. Dia menceritakan aksi sang dukun Samsudin yang telah merenggut kesucian dari teman wanitanya tersebut, dan meminta tolong kepada Gus Nur Samsun agar mendatangi dan menghentikan aksi sang dukun Samsudin itu. Maka datanglah Gus Nur Samsun dan Mas Agus ke rumah sang dukun. Akan tetapi, Gus Nur Samsun tidak ingin gegabah. Gus Nur Samsun ingin agar Mas Agus menyelidiki dulu kebenaran dari cerita teman wanitanya tersebut. Benarkah Mbah Samsudin adalah benar seseorang yang berpraktek perdukunan? Maka datanglah Mas Agus menemui sendiri sang dukun Samsudin itu. Dan untuk melancarkan misinya, Mas Agus berpura-pura ingin minta ilmu pelet dan pesugihan. Dan tanpa rasa curiga, dukun Samsudin pun bersedia memenuhi permintaan tolong dari Mas Agus. Akan tetapi, Mas Agus juga dimintai mahar uang sejumlah 2 juta rupiah. Namun Mas Agus tidak ingin percaya begitu saja. Mas Agus kemudian meminta dukun Samsudin agar menunjukkan di hadapannya bahwa memang jika benar, dukun Samsudin bisa memberikan pesugihan kepadanya. Di saat itulah dukun Samsudin ingin memberikan bukti itu di hadapan Mas Agus.
Mas Agus diminta untuk membuka sebungkus rokok bersegel yang sudah dia bacakan mantra. Dan ternyata benar, rokok yang dibuka Mas Agus itu berbungkus uang berbagai macam jenis. Mas Agus pun terlihat takjub dengan kemampuan dukun Samsudin. Akan tetapi, dia tidak ingin percaya begitu saja. Mas Agus yakin, ada hal yang tidak tahu yang perlu dibongkar dari sang dukun Samsudin itu. Sebab itulah Mas Agus kemudian minta izin keluar. Dengan alasan, dia akan mengajak temannya untuk membuktikan kebenaran dari pesugihan dari sang dukun. Dan setelah keluar rumah sang dukun dan bertemu dengan Gus Nur Samsun, Gus Nur Samsun pun kemudian berkata bahwa itu semua adalah trik sulap, dan Gus Nur Samsun pun juga bisa melakukannya. Bahkan bisa lebih hebat dari yang dilakukan oleh dukun Samsudin itu. Dan tak berapa lama, Mas Agus dan Gus Nur Samsun segera kembali ke rumah dukun Samsudin. Gus Nur Samsun ingin membongkar praktek penipuan sang dukun, juga menghancurkan santet yang dimilikinya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dengan misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tadi saya melihat sampai mengeluarkan rokok yang keluar uang itu mana? Pengen roh ya nih. Loh, saya nggak pengen tahu. Saya tahu rahasianya itu, saya sudah tahu. Cuman saya pengen tahu mana masih bisa mengeluarkan duit lagi nggak dalam rokok? Bisa ini. Mana coba? Kan ini rokok yang tadi tuh. Iya. Coba lihat mana. Ini rokok yang tadi. Nggih. Ini sisanya uang. Sisanya mana? Yang apa? Di dalam rokok itu, Bos. 71.000. 17. Mbah, nama samanya siapa? Samsudin. Panggilannya? Batin. Mbah Din. Nah. Kondang, terkenal. Kondang, Pak Jagat Raya. Jagat raya. Lihat nih. Ini pegang dulu. Ini nanti saya juga mau atraksi. Ini berapa ini? 1000. Hah, kere. Masa punya kesaktian kok mengeluarkan duit 1.000 rupiah? Dulu genep-genep iku. Ya genep-genep. Cangkemmu ya genep-genep. Cangkemmu dhewe lho. Iki piro? 20-an. 20. Iki piro? 10-an. 10. 20 no telu. Tambah 10 tambah 1000. Berarti piro? Itu siji. 71. Iki mau berapa batang rokok? 1, 2, 3, 4, 5. 5 batang rokok kan? Iya. 5 batang rokok keluarnya cuma 71.000. Iya. Iya. Di sini masih ada? Masih. Masih ada di sini? Iya. Nah. Mana? Ini rokok semua tapi. Oh iya, ini duit semua. Duit semua, guys. Iya. Lah ini minta bisa rohnya. Alamak, ini apa-apaan kayak gini 5.000. Ya kan buat syarat aja. Ya kalau syarat yang gede 100.000, Kak. Kalau ini ada 16 batang, kalau 100 ribuan berarti sudah 1.600.000. Itu. Sampai minta mahar sama murid saya berapa? 2 juta. 2 juta. Hah? Udah 5.000 lagi. Ya rugi aku mbak gitu caranya mbak. Sampai minta uang sama dia 2 juta. Iya. Tapi sampai cuma ngasih duit 71.000. Ya rugi dia. Ya rugi banyak saya. Katanya pengen pengen pesugihan. Nih, sini. Loh, terus? Dibuat amal. Ada sinyal nggak? Uangnya pancet itu. Nih. Loh tapi kan rugi mbak. Iya iso suke. Sudah 5.000 mana? Nah, 5.000 lagi. Ini apa-apaan kayak gini? Ya rugi. Santri saya kalau ngasih duit 2 juta. Ini berapa ini? Buka, Gus. Ini, Gus. Anu Gus, terus selain anu sama yang bisa nyantet terus itu. Nyantet iso nyantet. Tenan sama isinya. Ya tenan toh. Sampean bisa nyantet? Iso. Nyantet apa? Lah malah 5.000 lagi Gus. Ya kalau 10-an masih mending. 5.000 lagi. Dikala saya masuk ke rumah ini yang keluar 5.000. Berarti ilmumu melempem di depan saya. Melempem raimu kuwi ya asli lho iki. Lah kok ngerai-ngerai iki? Terus piye? Dikala pertama kali yang datang dia keluarnya kenapa 20.000? Tapi kalau giliran saya yang masuk kenapa 5.000? Pelit kamu namanya. Sampai iso. Nah, bisa ini. Barusan sopir saya beli di Alfamart. Alfamart sana, tahu kan? Tahu. Nah, coba lihat masih segelan nggak? Saya ini. Masih segelan nggak? Segel. Segel nggak? Segel. Dicek dulu pakai mata. Punya mata nggak? 80, 90. Berapa 96.000 minta Total berapa? 96.000. 96.000. 100 saya enggak genep kok Gus. Ini 96.000. Nggih. Berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masa 10 batang kok cuma 90 berapa? 96.000. 96.000. Ya kan untuk mahar ya. Mana bawa sini? Ini. Ini rokok ya. Ya. Saya beli di Alfamart ya. 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 Nah. Sudah dicek belum ini? Sudah. Segelan nggak? Segel. Coba dilihat dulu, disimak kalau barangkali ada yang bolong-bolong atau apa gitu.
Enak segel sih anggi. Masih segel rapi. Rapi. Masih bungkusan plastik rapi. Pabrik. Masih pabrik ya? Ya. Ya. Nah. Sakti siapa coba? Sampean atau Gusti Allah? Ya jajal sih. Jajal ya. Ya. Mantra sampean gimana tadi? Kalau mengeluarkan tadi gimana? Mantra sampean gimana? Mantap ajiku. Mantep ajiku. Panglimune. Panglimune. Rokok kita ada duit. Oh, rokok kita. Kalau saya bukan begitu. Casem. Cuh. Telek pitik lenceng. Wetan kulon kidul lor. Aku ora ngerti bingung arah. Alamat palsu. Su. Tuh. Satu batang saja akan keluar duit 100.000. Percaya nggak? Tidak percaya no. Kenapa nggak percaya? Larang butek nih. Oh, belum dibuktikan. Iya. Minta dibuktikan. Iya no. Buktikan nggak, Gus? Nggih. Nah, ini santri saya namanya Agus. Oh. Murid saya, bukan namanya siapa tadi? Bukan nama siapa tadi ke sini? Pak Ketut. Nah, ini bukan Ketut ini, tapi ngenyut. Menyot. Ngenyut susu Model kok sampean niku Nih. nyukan Telek pitik lencong, bus. mambu ya sih. Mambu, telek pitik lencong. Mambu gimana iki? Iku. Tenan tuh orang itu. Lah ya tenan no. Satu batangnya 100.000. Tak buka oleh. Jangan dibuka. Enggak apa-apa, tapi coba buka. Sik, aja sampean sing buka. Sini itu biar tak buka. Enggak usah Gus, nanti dikira kita kong kali kong. Oh, nggih. Di sini. Gawean Pak tak isian. Disimak dulu, ada lubang enggak, ada sobekan enggak, plastik masih nempel enggak, masih ada plastiknya enggak, Masih. masih segelan enggak, Masih. ada yang robek enggak, Enggak ada. enggak ada yang robek. Coba dibuka segelnya sekarang. Nah, itu ya, oke, itu aja saya yang buka. Nih, tangan saya enggak ada apa-apa ya, nanti dikira saya silakan nanti. Jenengan sing buka anu kesane kula mawon, Gus. Enggak, nih ya, ini saya enggak ada apa-apa ya, Ya. oke, boleh dicek, Wes percaya jajal. percaya. Ya. Nah, di jam tangan nggak ada apa-apanya ya. Itu nggak ada apa-apanya. Petek. Pitik, telek, pitik, lencung. Syuk. Nih, lihat ya. Nih, lihat. Nggak ada apa-apa ya tanganku nih. Ya. Lihat. Ambil. Iya, emang sakti Pak ya. Berapa coba? Buka. Sobek. 100-an. Ya buka. Yang lebar. Biar matamu melek. Itu aja Mas tukar 4.000. Dewe. Matamu dewe ta. Berapa itu? 100-an. 100.000. Nih, 100.000. Satu batang saya bisa mengeluarkan uang 100.000. Kamu 10 batang kok mengeluarkan cuma 96.000. Contoh itu aja, Gus. Tuh. Dicontoh itu aja, jangan Praktek banyak. lagi ya? Santet aja, santet. Udah bisa. Santet. Benar Mas santet. Ya. Udah sampai mati kalau tak santet. Buktikan dulu. Sampean isine tertenan ta? Pengen bukti lagi nggak rokoknya? Masih banyak nih. Ya, pengen. Oke, Satu aja, Gus. Nah, minta 100.000 ya. Ya. Satu aja Gus. Kita 100.000. Telek pitik lencung. Bus. Nah, kita buktikan ya 100.000 ya. 100.000 ya. Ya. Nih, ya lihat ya sahabat-sahabat. Nih, ambil. Tuh, lorot terus. Nih ambil. Berapa? Iya, 1 sewuan nih. Ampun, Gus. Tekor kata-kata rugi mangke, Gus. Oh, modalnya cuma 96 kok. Saya kembalikan lagi. Telek pitik dudu lencung. Buh. Telek pitik bukan lencung. Buh. Nah, jadi ini tembakau lagi nih. Emang sakti tenan. Tembakau kan? Itu duit kan? Duit iki. Berapa itu? 100-an. Satu apa? 100.000. 100.000. 2 batang menjadi berapa? 200. 200.000. Sampean keluar 10 batang keluarnya berapa? 96.000. Iya. Lah kere dukune. Nah, ini masuk kantong buat beli bensin. Wah, kalah sakit gue. Oke. Sekarang sakti siapa? Sekarang saya tanya. Ini trik atau bukan? Asli. Asli gimana? Sampean harus jujur, kalau nggak jujur tak Jujur aja, Mbah. antem lo. Sikat aja. Wes, gini, Sampean tadi bilang santet-santetan. Ya. Sampean bisa nyantet saya? Muridnya dulu. Muridnya siapa? Muridnya situ. Yang mana? Aku disandet. Iya. Lah kenapa enggak aku? Pak muridnya dulu. Ya sudah, silakan. Saya, Mbah. Sampean apa nyandet aku? Ya iya tuh. Gus, sampean ikhlas, Gus. Loh, Mas. Saya tenang iki, Mbah. Tenang dong. Ikhlas Loh, saya. loh. Silakan, duduk. Mau nyantet, bentar, mau nyantet siapa tadi? Agus. Ini, Iya. mau buat santet. Tenang sampean, Mbah. Nanti. Nggak apa-apa, silakan, ikhlas saya. Loh. Santet saja. Nah, duduk Gus. Tatai Gus. Atasi Gus. Mata nih wong kuwi. Sawer dah.
Alah, Agus. Dah. Mundur. Ayo, lagi. Anggap aja ini gemblengan. Terbacok ya. Oh, cocok piye ta? Lah masane sing aduh, mangan gedang sik lah. Kompor iki sik. Silakan kalau bisa. Silakan. Bisa enggak nyandet saya? Kok jancok piye toh? Nah, ki. Nah, ki dukun apus-apus ki, dukun tipu-tipu. Tombah. Allah Akbar. Ben nanti rampungi mon, Gus. Saya mau tanya. Sampai itu dukun tipu-tipu sampai itu. Kok tipu-tipu piye toh? Sekarang jawab dulu yang jujur. Kalau enggak saya habisi sampai. Ini trik atau bukan? Ya wis trik. Hah? Trik. Ini trik. Iya. Oh, gemblung. Sekarang bongkar triknya gimana? Bongkar. Triknya seperti apa? Caranya gimana? Kan tadi segel. Ya. Kok bisa memasukkan itu gimana caranya? Ya bisa kan ngene. Gimana? Mas. Tadi segel. Ya. Terus cara memasukkan uang ini sampai ke dalam rokok itu gimana? Kan kamburine to kok kene sik. Dari bawah. Suka ngene. Oh. Nah kan berarti ngerusak plastik. Tadi kan nggak rusak plastiknya. Kan kok dilem nasikan. Oh, dilem. Iya. Berarti bukanya pelan-pelan. Ngene iki kebuka dibuka rokoke. Kembali ini. Berarti tembakunya buang dulu. Iya. Baru digulung ini. Iya. Dimasukkan ke situ. Iya. Berarti kurang canggih trikmu. Lah kowe piye? Ini rahasia. Itu trik anak kecil. Kalau trik saya lebih hebat, padahal saya baru beli di Alfamart. Ayo. Emang bisa kamu? Kalau bisa saya belikan di Alfamart. Bisa nggak? Juga bisa. Nggak bisa. Oh, memang dukun. Berarti kamu tipu-tipu. Hah? Bener nggak? Kamu tipu-tipu? Iki karepe piye? Jalur piye? Kamu menipu nggak? Ya menipu iki. Kamu penipuan nggak? Iya. Kamu sudah berapa banyak orang yang kamu tipu? Banyak. Banyak. Terus yang perempuan-perempuan kamu keloni, kamu janjikan seperti ini juga? Ya iya no. Berarti SPG yang datang ke sini, kamu keloni, kamu menjanjikan uang segini. Iya. 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 Dan mereka masih bayar lagi 2 juta. Bayar no. Mahal itu. Mereka bayar, terus kamu masih minta kelon. Iya. Oh lah kampret kamu tuh. Berarti kamu lonte lanang kamu. Kok lonte lanang toh? Ya iya. Sekarang aku padahal Gus. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya kamu lonte, kamu bayar nggak? Ya bayar toh. Nah, berarti kalau kamu dibayar, berarti kamu lonte. Lu kok lontek-lonteknya toh? Lah iya, orang kamu dibayar kok. Lah kamu dibayar nggak? Ya dibayar toh. Kelon nggak? Ya kelon. Lah itu namanya lonte. Gitu. Ngerti? Ya terus ki piye karepe sak iki? Terus karepku, Heeh. karepku. Allah maha sifatin cahaya akun cahaya mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad rubah kama dengan jaga gede jaga cilik dengan kerso dengan sabda dadi sakasane Allah berkah kalimah haula wala quwwata illa billah. Allah. Nah, sampai bengkong bos. Kerisnya nggak bengkong. Kan namanya juga dukun tipu-tipu. Menggunakan keris aja nggak bisa. Ambil pisangnya. Kamu bagus. Nggak apa-apa, kita makan. Gus Nur Samsun akhirnya bisa membongkar trik pesugihan yang dilakukan oleh dukun Samsudin. Dan sang dukun pun akhirnya juga mengakui praktek penipuan yang dilakukan itu. Dan setelah merasa misinya berhasil, Gus Nur Samsun pun kemudian mengakhiri semuanya. Gus Nur Samsun menghajar sang dukun dengan seluruh kekuatan ilmu pamungkasnya. Sehingga tak ayal, tubuh sang dukun itu langsung tumbang, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Mbah Samsudin, sang dukun santet cabul dan penipu itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.